Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. PDIP sebut PKS tak bisa sendirian usung Anies Sohibul Iman. Ya, nampaknya PKS menolak begitu. Karena apa? Benar. Walaupun kursi dari PKS itu adalah masih tidak sampai 22 begitu kan ya. Tapi mereka tidak bisa mengusung begitu kan. Artinya apa? Artinya butuh partai. Butuh satu partai ya seperti PKB bisa mereka. Ya seperti Nasdem. Ya kita lihat saja nanti apakah partai Nasdem, partai PKB, partai PDIP akan setuju Sohibul Iman. Saya kira tidak akan setuju ya. Maka hitung-hitungan politik menurut saya pribadi Anies Baswedan kalau ingin menang secara mutlak wakilnya itu harus dari PDIP. Ya saya bukan soal ini dorong-mendorong tapi secara realitas seperti itu. Itu agamis nasionalis. Kalau sama-sama PKS agamis-agamis walaupun masyarakat di Jakarta itu adalah basisnya adalah agamis begitu kan. Tapi secara realitas kita harus mewanti-wanti itu begitu. Makanya simpatisan dari PDIP itu banyak banget di DKI Jakarta. Terah Soekarno ya banyak yang ada di DKI Jakarta. Makanya saya tidak heran ketika PDIP menyodorkan dan melirik Anies Baswedan dan wakilnya adalah dari PDIP, ya silahkan begitu kan. Tapi pertanyaannya adalah apakah PDIP mau mereka akan menjadi wakil? Kabarnya mereka tidak mau begitu kan ya. Harus menjadi DKI 1. Secara tidak langsung Anies Baswedan menjadi wakil. Ya tidak mungkin mereka akan tidak ketemu begitu kan. PKB, Nasdem, PKS mungkin akan bersatu lagi. Enggak entah kenapa PDIP hari ini bisa saja mereka akan ditinggal oleh partai-partai yang lain begitu. Karena PDIP nantinya kalau tidak mungkinlah mereka dengan seorang Prabowo kalau masih ada yang namanya anak Kaisang. Tidak mungkin mereka. Tidak mungkin di satu sisi begitu kan. Makanya saya pribadi begitu PDIP serba terjebak ya dengan pola-pola mereka sendiri begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan PDIP bikin koalisi baru aja, kata komentar dari netizen. PDIP bersatulah untuk mengusung anak Anies ya, Pak Anies ya demi perbaikan negeri ini. Momen ini adalah kesempatan kalian untuk memperbaiki citra. Tapi ini ada tapinya begitu kan. Kalau Ridwan Kamil dengan Kaisang jelas PDIP tidak akan mendukung Kaisang. Jelas mereka. Mereka akan tetap mendukung Anies Baswedan walaupun mereka Anies Baswedan Sohibul Iman yang disodorkan. Ya PDIP sudah terjebak di situ begitu kan. Mau berlabuh sendirian tidak bisa mereka, harus butuh satu partai ya. Kalau dengan PKS Anies Baswedan Sohibul Iman ya tinggal berlabuh kepada kepada Nasdem aja di situ begitu. Kalau Nasdem mau. Itu kan pertanyaannya sekarang kan mau nggak begitu kan. Makanya hal inilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi begitu kan ya PDIP serba terjebak di situ dan walaupun mereka tolak sebenarnya PDIP sudah mulai menawarkan sana sini begitu. Ini salah satunya. Jangan terlalu banyak hitung-hitungan ya PDIP dalam situasi begini. DPP PKB juga siap usung ARB Sohibul Iman, minta kompensasi saja dan sekarang ya dukung di pilkada lain. Khawatir Amizong ya karena terlalu babaliut katanya begitu. Bisa saja ambiar. Bisa saja PDIP ini ambiar begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Rupanya ya mau tidak mau PDIP yang saya katakan tadi terjebak dengan pola-pola ini ya. Strategi seorang Jokowi sangat luar biasa loh. Bisa saja ya selama masih ada Kaisang di situ ya tidak mungkinlah PDIP. Maka jalan satu-satunya mereka akan tetap mendukung Anies Baswedan ya. Ya nggak tahu partai Nasdem ini mau atau enggak begitu kan ya. Partai PAN dan partai Demokrat mau apa enggak? Saya kira agak jauh begitu kan. Makanya dengan hitung-hitungan seperti ini PDIP serba terjebak. Dia tidak akan berkoalisi dengan koalisi pemerintah. Mereka tidak akan mau begitu kan di daerahnya. Mari kita baca PDIP sebut PKS tak bisa sendirian usung Sohibul Iman dan Anies Baswedan atau Anies Baswedan Sohibul Iman. Bahkan ya Ketua DPP PDIP Eriko Sutarduga mengatakan PKS tak bisa mengusung duet Anies Baswedan Sohibul Iman sendiri tanpa koalisi di Pilgub Jakarta 2024.
Eriko menyebutkan PKS butuh rekan koalisi karena saat ini tidak ada partai di DPRD ya Jakarta yang memenuhi syarat untuk mengusung calonnya sendiri. Mereka mengatakan bahwa Eriko menjelaskan syarat untuk mengusung calon kepala daerah dan wakil adalah 22 kursi di DPRD, sedangkan PKS hanya memiliki 18 kursi, lalu PDP memiliki 15 kursi. Bahkan di sisi lain kata Eriko, PKS juga belum memastikan partai yang siap untuk mendukung Anies Baswedan Sohibul Iman. Oleh karena itu, Eriko meyakini duet Anies Baswedan Sohibul Iman itu belum final selama belum didaftarkan ke KPU. Dia meyakini konstelasi politik masih cair dan usulan pasangan cagup dan cawagup masih berubah-ubah. Artinya kan tidak resmi begitu kan. Artinya Anies Baswedan Sohibul Iman itu karena hanya kan dari PKS begitu. Ya PKB kan masih belum ada komunikasi begitu kan. Bagaimana kalau PKB, PDIP, lalu kemudian Nasdem mereka berkoalisi, lalu kemudian PKS ditinggal sendirian, Anies diambang kebingungan mau pilih yang mana begitu. PKS yang jelas bahkan meninggalkan Anies Baswedan begitu kan. Ya makanya saya pribadi begitu menganggap bahwa kalau ingin membangun bangsa dan negara, ya tidak ada hitung-hitungan seperti itu begitu ya. Saya kira itu percaya. Tapi kalau masih ada ini, ada itu, nyodorkan ini, nyodorkan itu, ini mau membangun bangsa atau ingin konspirasi? Ini yang kita lihat begitu kan. Makanya saya kira ada ke depan menurut saya jangan terlalu mengharapkan bahwa harusnya partai ini. Menurut saya yang penting adalah satu ya, bangsa kita, daerah-daerah kita itu tidak dimiliki atau tidak didapatkan dengan orang-orang yang kemudian ya gila terhadap dinasti politik. Ya artinya apa? Artinya ini harus dijegal begitu kan. Makanya kalau pribadi siapapun begitu punya teguh pendirian terhadap bangsa kita, terhadap negara kita, maka setidaknya begitu kan ya, membangunlah bangsa dengan keikhlasan. Bahkan ya Eriko juga mengaku pihaknya juga masih terbuka untuk mengusung Anies Baswedan setelah diusulkan DPD. Menurut dia, semua partai ingin memenangkan pilkada mendatang tak terkecuali oleh PDP. Nah sekarang saya tadi sudah sampaikan bahwa Pak Anies termasuk dalam 7 nama itu. Apakah itu nama akan dipilih? Belum tentu katanya begitu kan ya. Belum tahu katanya begitu. Makanya nama Anies itu ada di PDIP sekarang. Mau dipilih atau enggak begitu kan. Atau menyodorkan PDIP ini menyodorkan DKI 1 begitu. Artinya kalau bukan DKI 1 mereka tidak mau. Kan logikanya kan seperti itu. Makanya saya kira ini akan menjadi perdebatan panjang sih sebenarnya. Anies Baswedan diambang kebingungan. Semua pun tergantung dari keputusan partai. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.